Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga Forex Mania Academy. Di video kali ini saya akan mencoba untuk membagikan analisa pair SAUSD atau emas ya, gold. Ramai orang lagi bicara tentang SAUSD. Ada yang analisa masih naik lagi, ada yang analisa turun. Kali ini saya akan berbagi analisa tentang SAUSD menurut pandangan saya cara highlight wave sesuai dengan teori yang telah saya pelajari. Ya, sebelum kita mulai, teman-teman silakan subscribe channel saya atau bahkan ke teman-teman yang lainnya, siapa tahu bermanfaat. Subscribe itu gratis ya. Jadi dengan teman-teman subscribe channel saya, membuat saya akan lebih semangat dalam upload analisa pair yang mungkin teman-teman sukai. Oke, kita mulai. Langkah pertama, kita di time frame besar dulu, di time frame monthly ya. Di time frame monthly ini pada bulan September 1999 ini kenaikan yang pertama. Oke, ini ada kenaikan, ini adalah wave 1 di bulan September ya. September tahun 1999. Kenaikan pertama ini adalah wave 1. Oke, kemudian setelah dia ini dia set B, sampai dia break ini ya, kira-kira segini ya. Kedua, syarat dari wave 2 dia tidak boleh melebihi dari low wave 1. Ini dikatakan valid karena dia tidak melebihi dari low. Ketika ini dia tidak melebihi dari low 1, dia agak kena. Oke, berarti ini dia valid sebagai wave 1. Ini wave 2. Wave 2 ini dia panjangnya sekitar 40 ya, 37 candle. Ini dia 37 candle. Jumlahnya 37 candle. Wave 1 itu wave yang paling kecil ya, yang paling pendek. Ya biasanya cuma 1-2 candle aja cukup. Atau dia paling 4 candle lah paling banyak. Itu untuk wave 1. Nah, wave 1 di sini ada 37 candle. Oke. Setelah 2 otomatis akan jadilah wave 3. Jadi wave 3. Tiganya yang sini ya. Ini terjadi pada bulan September 2011. September 2011. Jadi selama sekitar 13 tahun itu. Bolehkah wave 3-nya di sini? Tidak masalah, boleh, tapi lihat dulu banyaknya candle untuk wave 4 ini panjangnya minimal sama dengan wave 37 4 nya
otomatis minimal sama. Ini cuma 12, tidak bisa dikatakan wave 3. Apakah yang di sini? Kita lihat berapa candle. Cuma 8 candle, tak mungkin. Jadi rasanya di sini wave 3-nya. Kalau kita hitung wave 3 sampai ke sini, ini ada 50 candle. Minimal sama dengan wave 2. Maka ada ini wave 4. Nah, ini layak wave 4 karena dia panjangnya 4 ini dia sebanyak 51 candle. Kayak ini dikatakan wave 4. Dan 4 otomatis terjadilah wave 5. Ini wave 5. Wave 5 itu dia panjangnya adalah 61,8% dari panjang wave 1 dan wave 3. Itu expand. Ini perhatikan. Di harga 207 207.496. Sedangkan harganya untuk ini high-nya ini adalah di 207.492. High-nya ini adalah di 204,92. Ini layak akan sebagai 5. Ini adalah wave 5. Yang harus teman-teman pahami, karena ini di N ya, di monthly, ini wave 5, otomatis selesai high di atau derajat yang paling tinggi dari highlight wave di MN ya, time frame yang paling besar. Ini wave 5 selesai sudah. Setelah 5 jadilah korektif. Nah ini MN nya selesai, apalagi di time frame yang lebih kecil. Jadi begitu. Di 5 selesai. Kalau teman-teman wave 5, teman-teman bisa menggunakan indikator. Set indikator AWS Oscillator ya. Ini indikator kesukaan saya. Karena ini kita mudah sekali. Perhatikan. High dari 1 ke 3 ini dia naik dan indikatornya dia juga naik. Jadi dia tembus level 0 dia naik. Nah, ini dikatakan sebagai momentum. Ketiga adalah momentum seperti ini. Setelah 3 ke 5 tentunya jadi divergen. Ini menurun. High-nya dia menurun. Jangan di candlestick-nya dia naik. Maka ini dikasih divergen. Oke. 4 harus AU-nya ini dia harus di bawahnya untuk wave 4 wajib di bawah 0. 4.
ada di bawah, maka ini kali dikatakan wave 4 ya. Jadi secara hitungan syarat-syarat untuk gelombang 1 sampai 5 dia terpenuhi. 3 gelombang satunya pendek, kemudian gelombang 2-nya squeeze, 3-nya momentum, dan ini panjang secara jarak dan waktunya. Kemudian wave 4 dia minimal panjang tinggalnya sama dengan 2 minimal, atau 2 kali dari wave 2, atau kadang 1,5 dari wave 2. Ini minimal sama dengan wave 2 sudah terpenuhi. Kemudian wave 5 dia nyampe di 61,8 juga terpenuhi, dan divergen juga penuhi, maka dia bisa dikatakan selesai untuk uptrend dari SAU USD atau gold. Oke. Itu secara time frame besar, high time frame-nya, time frame paling besar, MN-nya. Oke, sekarang kita turun ke daily. Daily lihat ada supply and demand, dia tembus, SND-nya tembus. Ini ada SND. Jika dia naik ada significant drop. Wave 1 itu biasanya signifikan ya, drop atau jatuh sangat deras ya. Dia berhasil untuk break dari SND ya. Nah, otomatis dia akan dari SND bawahnya ini. Kalau sampai dia tembus SND ini, maka dia dari SND yang punya lebih gede dari daily, lebih besar dari daily. Kalau daily ada 2 SND yang ditembus, maka dia akan mencari SND di yang lebih besar, weekly. Dia akan mencari ini. Kalau weekly itu maka dia akan mencari SMN, akan mencari ini. Tapi dia adalah retestnya, dia bisa ke sini. Jadi seperti itu ya, teman warga Mania Academy. Kalau di time frame daily minimal ya, minimalnya dia akan ke time di harga 18 dengan harga 1796, minimalnya ke sini, minimalnya. Tapi kalau sampai dia tembus ini, dua ini mencari SND di tengah lebih gede di weekly. Jadi seperti itu ya. Oke, ini time frame daily. Oke, sekarang kita turunkan lagi time frame-nya untuk mendapatkan akurasi. Setelah 5 gelombang, maka akan terjadi korektif, Korektifnya seperti apa? Korektif itu banyak macamnya. Bisa korektif flat, ini bentuknya 3 gelombang, 3 gelombang, 5 gelombang. Bisa flat, bisa juga dia korektifnya zigzag. Zigzag itu 5 gelombang, 3 gelombang, 5 gelombang, zigzag. Bisa juga dia korektifnya adalah bisa juga double tree, triple tree ya. Kalau double tree, triple tree itu biasanya dia muncul di wave 4. Nah ini wave 4 sudah selesai dan 5, maka kemudian adalah ini flat, zigzag, triangle. Triangle itu gelombangnya ada 5 ya, dimana tiap gelombang itu terjadi
3 gelombang ABC sebanyak 5 kali, namanya trial. Oke, jadi seperti itu untuk melihat korektifnya ya. Ini termasuk korektif yang kan gitu. Nah, kita hitung dulu. Ketika dia turun, asumsi awal ini karena dia 5 ya, kemungkinannya bisa zigzag dulu. 1, 2-nya dia ada level 61,8 apa benar? Tadi 1,8, apakah benar 2-nya di 1,8 ya, di level 50. Masih level 50 kemungkinannya masih bisa 50-50 ya, bisa 2 bisa atau ini B ya. Oke. Asumsi oke lah, awal 1 karena ini panjang, kemungkinan ini adalah wave 3, maka ini wave 1, ini dia sebagai wave 2 nya, dan ini adalah wave 3. Oke, ini adalah wave 3 nya. Nah, sekarang kita lihat setelah 3 kan otomatis 4 ya. 4 kita lihat 4 apakah nilai sebagai wave 4. 4 itu dia pertama, dia tidak buntu dari wave 1. Perhatikan ini, low nya ada di harga 20.15 ini di harga karena 20.15 tembus. Ini dia tidak layak dikatakan sebagai wave 4 karena dia menyentuh dari low nya wave 1. Pantas, jadi pantasnya ini adalah wave A, ini B, ini C. Oke, ini C. Nah, setelah C yang pertama ini kita katakan sebagai wave A. Derajat di atasnya ini ya. Oke. Sekarang kita lihat. Nah, bisa kelihatan. Full. Nah, ini A. Caranya 335, zigzag 535, triangle 33. Tapi kan ini A. Ini kan kalau di telepon kecil kelihatan ya, misalkan dia 1. Kan dia kelihatan. Ini kan A. Turun dulu kan, kemudian dia naik. Lagi. A, ini turun, A, B, C ya. 3, A, B, C. 3, 1, 2, 3, 4, 5. Otomatis ini A, B, C. Ini adalah B. 335 tadi apa? Flat ya. B. Kemudian ini adalah C.
teman-teman bisa menggunakan pan, di mana C itu tentunya dia ada di level 100%. Ini hanya adalah di 201538 201564 ya, di level 100%. Di level 100%. Ini adalah C. Oke. Setelah A-nya ini adalah B dengan derajat yang sama dengan A sebelumnya. Ini adalah A awal. B. Jadi ini 1 2 3 1 2 3, berarti 3 3 5 kemungkinannya adalah flat. 1 2 3 1 2 3, kemungkinannya adalah flat ya, flat. Kita lihat sekarang ini dikata flat, maka turun 50 ke bawah. Kenyataan dia tembus sini, dia masih naik sini ya, dia masih bertahan di sini. Jadi ini perhatikan, ini high-nya dia menurun, kemudian ada lower high terus dia menurun, kemudian ini dia naik memanjat, ini menaik tinggi ya, high-nya turun, low-nya naik, tidak ada low yang tembus ini. Nah, kemungkinannya 75% dia akan untuk triangle. Untuk triangle otomatis kita harus menghitung triangle itu adalah triangle 3 3 3 3 3, otomatis tiap gelombang ini adalah 3 3 3 3 3. Nah, sekarang kita lihat di sini turun A ya kan, A B C ya, A B C ini 3 ABC. Ini A B C A C, ini B 3 3. Nah, otomatis setelah 3 3 3 maka dia total 5 gelombang, 1 3 4, pas 5 gelombang, nggak tawar. Oke, 5 gelombang ya, berarti ini adalah sama dari triangle. Saya pakai huruf I ya untuk membedakan triangle-nya. Karena ini triangle, nanti sini A, ini A lagi guys, A dengan derajat yang lebih tinggi dari yang ABC ini kita naikkan lagi. Kita naikkan lagi derajat. Oke. Jadi ini 1, ini 2, ini 2, ini kita harus bisa menghitung, ini juga ABC ya, ABC A ini kalau di dalam kecil ya kelihatan ya, ABC B B 3 3 5 ABC
ABC, ABCD, 5. 3, 1, 2, 3, 5. C. Ya, jadi triangle itu tidak asal. Triangle itu kita harus bisa menghitung tiap gelombang kita itu adalah 3 gelombang. Oke. A, B, C, ini 1, ini 2 berarti. Gelombang kedua dari triangle. Sekarang kita lihat nih. Itu lagi 1, 2, 3, 4, 5. A. 1, 2, 3, 4, 5. A ya. A. Kemudian AB, C. 5, 3, 5. BC. Oke. 3. Sebetulnya ada 5. 2, 3, 5. C. Berarti nah, kelompok dari triangle. Oke, kemudian dia naik lagi nih, naik lagi dia. 1, 2, 5. Jadi setelah 5 apa guys? 5 adalah 3. Kenapa? Karena otomatis dia adalah zigzag. 1, 2, 3. Sorry, salah ya. Oke. Nah, 5, 3, naik 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, kemudian dia baca lagi. 2, 3. Oke, lagi di sini. Oke, sekarang tentu teman-teman ada pertanyaan. Apakah nilai sebagai sedangkan dari bulan ini? Tidak masalah. Kenapa? Acuannya kan dia harus menempel. Secara teori memang dia harus menempel, tapi kenyataannya kadang teori tidak sesuai gitu. Jadi karena market dia punya data sendiri. Intinya ini kalau high tinggi ya jadi 2-nya lebih rendah dari 0, 3-nya lebih tinggi dari 1, 4-nya dia lebih rendah dari masalah. Otomatisnya dia lebih tinggi dari ini kan tidak masalah. Kemudian bisa dimana di sini, bisa jadi dia masih belum lagi di sini karena ini adalah support. Oke, ini bisa 5 atau 5 masalah ya. Ini triangle
ya. Kemudian dia, kalau misalkan dia naik, kita bisa menggunakan bantuan ibu juga. Yang namanya flat price flat itu biasanya 335, biasanya dia ada di gelombang 78,6 biasanya sampai sini. Jadi kemungkinannya kalau misalkan dia turun, dia paling nyentuh ini atau dia nyentuh trendline, kemudian dia naik lagi, bisa jadi dia kayak gini. Jadi hanya di ya tuh. Oke, tuh. Kemungkinan dia masih naik, ya kemungkinan menuju area. Nah ini resisten yang belum tes, dia belum disentuh sama sekali. Mana adanya? Tidak ada. Ya. Jadi batas risiko dikatakan pop ini tetap naik lagi, dia over dari B ini. Kalau dia over dari B, kalaupun dia over dari B karena di time frame MN nya dia sudah 5, paling dia naik di 123,6. Nah kalau 23,6 dia bentuknya expanding flat. Jadi A, B, C, otomatis dia C nya adalah 5 gelombang, dulu 5 gelombang ya. Oke, itu asumsi awal. Seandainya dia hanya nyampe di 1,8, kemudian dia turun, biar 3,97 ya. Asumsi dia turun dari sini. Nah, kita bisa menargetkan minimal untuk penurunan emas ini dia ada di level 1%. Kapankah kita menemukan target? Dia targetnya adalah di level 100% dari wave 1 atau wave atasnya dia. Potensi sekali dia akan ke 61. Kenapa? Karena ini detailnya sudah selesai. Dia mungkin 60% lah kemungkinannya. Dia 100. Oke. Jadi itu yang menurut USD secara pandangan saya sesuai dengan teori relatif yang saya pelajari dari guru-guru saya. Emas ini dia akan di level 61% sampai dengan 100%. Kalau teman-teman ragu, teman-teman bisa share stop di sini di bawah channel. Saya tidak menyarankan baik ya.
saya tidak menyalahkan buy stop, saya lebih menyalahkan saya stop karena trend besarnya dia sudah selesai. Oke, misalkan ini ya. Nah, yang selesai kali lagi di hanya weekly 5 itu dia syarat-syaratnya sudah terpenuhi. Momentum week 4 wajib divergen sudah terpenuhi. Candlestick yang bulan kemarin di bulan Agustus dia bentuknya adalah di mana doji ini ekor atau bawahnya dia sama. Ini artinya pemain emas dia sudah tidak mau lagi beli, menjual dia 50-50, dia lebih cenderung untuk tapi kalau menurut lebih dia sudah selesai gimana itu. Wave 5 sekali lagi ada tanda-tanda di sini. Satunya ada shooting star doji dan candle yang running ini di bulan September ya terus di bawah ini itu ya. Kemudian mari kita lihat bulan-bulan. September dia wave 1, dia wave 3, lagi dia wave 5, Desembernya dia wave 5, Agustus dia wave 5, wave satunya lagi dia ada di bulan September lagi, guys. Seperti itu. Bulannya sudah jadi, analisa saya SAU-USD dia akan turun, fokusnya adalah kita mencari sell entry. Untuk gimana entry, teman-teman bisa menggunakan rule-nya supply and demand atau bisa menggunakan di bawah ini bisa sell limit di level 1,8 atau di level 6. Kemungkinan akan naik ini kalau dia break high, padahal dia hanya low gitu ya. Jadi, kalau dia seperti ini maka otomatis dia adalah B. Ini C. Oke, C. Jadi ada posisi, tapi di derajat lebih tinggi dia adalah B. Ini A, B, C. Oh, saya gambarkan dengan garis biru ya. A, dengan warna A, B, C. Kira-kira seperti itu ya guys ya. Semoga informasi yang saya bagikan ini buat teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, and share ke teman-teman lainnya siapa tahu bermanfaat ya. Subscribe itu gratis ya guys, cuman dengan teman-teman subscribe membuat saya lebih semangat lagi untuk upload pair-pair lain yang mungkin menyukai. Saya upload SAU-USD karena saya ini lagi ramai diperbincangkan ya, baik di TV, di media. Investasi emas itu masih menunjukkan apa sudah termasuk rentan. Kalau banyak emas, kalau emas itu rentan. Jadi teman-teman jangan untuk investasi ya di saat ini, jangan dulu, wait and see aja dulu karena kemungkinannya dia akan jatuh.
jatuh sedalam-dalamnya loh. Membacanya dari kalau udah gini dia akan ke sini. Oke ya. Dia ke sini. Kemudian kalau dia begini dia akan ke tempel yang lebih gede. Dia akan kemungkinannya ke sini. Kalau dia begini, dia terus di bawah, masih dia ke MN. Dia bisa ke sini. Ini sudah di retest. Set piece-nya udah di retest. Ini paling dia di sini kita terus dia turun lagi ke sini. Oke. Di sini ada sangat kuat dia di sini. Sangat panjang. Ya. Ini satu panjang. Kalau sampai emas ya turun over dari B4 ini, ampun dah ngeri, maka dia akan jatuh dalamnya sedalam-dalamnya guys. Dia bisa nyentuh di gelombang kedua. Dia bisa nyentuh gelombang kedua. Makanya saya sarankan teman stop dulu lah. Kalau punya emas mending dijual, mumpung belum turun, harganya masih tinggi. Tuh. Target dia udah di 189, sedangkan di A4 dia masih akan mencari harga yang lebih rendah lagi dari yang tadi. Gila, 18, sedangkan di daily dia di harga 1809, masih di bawahnya lagi yang dia cari. Dia masih bakal mencari ini, kemungkinannya dia kira-kira seperti itu teman-teman ya. Semoga bermanfaat, selamat belajar. Bisa jelaskan sepelan-pelan mungkin agar teman-teman semua bisa mempelajari algoritma ini dengan sebaik-baiknya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.